I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana dari Prodi D4 Kebidanan semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ingin menjelaskan tentang anatomi panggul dan kepala janin. Panggul atau pelvis terdiri atas dua bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang, sedangkan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari 3 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha os coxae, 1 buah tulang kelangkang os sacrum, dan 1 buah tulang tungging coccygeus. Tulang pangkal paha os coxae. Tulang os coxae terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Batas os coxae dari articulatio sacroiliaca sampai pertengahan pubis. Ketiga tulang itu ialah tulang usus os ilium, tulang duduk os ischium, tulang kemaluan os pubis. Tulang usus os ilium. Os ilium terletak dari articulatio sacroiliaca sampai pinggir atas acetabulum. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut crista iliaca kiri dan kanan. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol terdiri atas 4 spina, yaitu spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat teki incisura ischiadica major. Tulang duduk os ischium. Os ischium terletak dari foramen obturatorium sampai pada pinggir atas acetabulum. Tulang yang ada pada ischium yaitu spina ischiadica. Tulang yang tebal yang menyangga berat badan pada saat duduk adalah tuber ischiadicum. Bagian yang cekung kecil sebelah bawah disebut incisura ischiadica minor. Tulang kemaluan os pubis yang membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul dinamakan foramen obturatorium. Bagian atas yang menonjol pada os pubis dinamakan ramus superior, kanan dan kiri. Cekungan dinamakan linea innominata, linea terminalis. Pada bagian bawah dinamakan ramus inferior. Pertemuan antara ramus inferior membentuk tepi bawah simfisis. Tulang kelangkang berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Batas-batas dari os sacrum. Articulatio sacroiliaca batas kanan dan kiri. Prosesus lumbal kelima batas belakang atas. Coccygeus batas bawah. Promotorium batas depan atas. Pada bagian anterior memanjang sampai ilium dinamakan sayap sacrum. Lubang yang terdapat pada bagian depan dinamakan foramen sacra iliaca anterior.
Lubang yang terdapat pada bagian belakang dinamakan foramen sacra iliaca posterior. Pada vertebrata terdapat bagian yang berduri yang dinamakan crista sacralia. Pada bagian bawah, perantara dengan articulatio coccygeus. Tulang coccygeus berbentuk segitiga dan terdiri atas 3 sampai 5 ruas. 2 bagian panggul secara fungsional. Pintu atas panggul PAP dan pintu bawah panggul PDP. Pintu atas panggul terbentuk dari promontorium sayap sakrum. Pintu atas panggul terbentuk dari promontorium sayap sakrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan pinggir atas sintesis. Ukuran muka belakang 11 cm, promontorium ke pinggir atas sintesis, yang dinamakan anterior posterior conjuncta pera. Dan ukuran luar panggul yaitu distania spinarium adalah jarak antara sias kiri dan kanan 26 sampai 28 cm. Ukuran melintang 12,5 sampai 13 cm. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjuncta pera. Ukuran melintang 12,5 sampai 13 cm. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjuncta pera. Dinamakan diameter transpera. Ukuran serong 13 cm. Articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan dinamakan diameter oblique. Pada pintu bawah panggul ditentukan 3 ukuran. Ukuran muka belakang dari pinggir bawah sintesis ke ujung sakrum 11,5 cm. Ukuran melintang, ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam 10,5 cm. Ukuran melintang, ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam 10,5 cm. Diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang 7,5 cm. Bentuk panggul terdapat 4 bentuk. Yang pertama, panggul ginekoid. Bentuk panggul ideal bulat dan merupakan jenis panggul tipikal wanita. 2. Panggul android. Bentuk PAP seperti segitiga, merupakan jenis panggul tipikal pria. 3. Panggul antropoid. Bentuk PAP seperti elips, agak lonjong seperti telur. 4. Panggul platypeloid. Bentuk PAP seperti kacang atau ginjal, picak menyempit arah muka belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepala janin. 2 fronto, 2 temporal, 1 occipital. Sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura coronaria, sutura lamboidea, dan temporal. Ukuran kepala janin ada 3, yaitu dari depan ke belakang, melintang, dan melingkar. Muka ke belakang, suboccipito ke bregmatica 10 cm, suboccipito ke frontalis 11 cm, occipito ke fronto 12 cm, occipito ke mento 13,5 cm.
bregmatica ke submento 10 cm. Melintang bitemporalis 8 cm, biparientalis 9,5 cm. Ukuran melingkar occipito ke bregmatica 32 cm, occipito ke frontalis 34 cm, occipito ke mento 35 cm. Dari suboccipito melingkari bregmatica, ukurannya 32 cm. Dari suboccipito melingkari frontalis, ukurannya 34 cm. Suboccipito melingkari mento, ukurannya 35 cm. Molase adalah celah antara bagian tulang kepala. Adanya penyisipan antara bagian tulang pada saat persalinan. Kepala janin mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Molase 0, tulang kepala terpisah sutura dengan mudah dapat dipalpasi. Molase 1, tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Molase 2, tulang kepala janin saling bertumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Molase 3, tulang kepala janin saling bertumpang tindih tetapi tidak dapat dipisahkan lagi. Sekian yang dapat saya jelaskan dari anatomi kepala janin dan panggul. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.